Polisi telah menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, sebagai tersangka kasus penodaan agama. Setelah diperiksa sebagai tersangka, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang langsung ditahan di rutan Bareskrim selama 20 hari ke depan. Status tersangka ditetapkan setelah dilakukan gelar perkara dan pemeriksaan Panji sebagai saksi. Telah ditetapkannya saudara PG sebagai tersangka pada tanggal 1 Agustus 2023, penyidik telah melakukan pemeriksaan saudara PG sebagai tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik melakukan upaya hukum berupa penahanan sejak jam 2.00 waktu Indonesia Barat tanggal 2 Agustus 2023 dan dilakukan penahanan di rutan Bareskrim selama 20 hari sampai tanggal 21 Agustus 2023. Sementara penasihat hukum Panji Gumilang menyebut ada kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Panji Gumilang ini. Dalam semalam mulai dari saksi, kemudian jadi tersangka, kemudian ditahan, ya ditangkap, ditahan, dan sampai hari ini kita masih diproses. Dugaannya tujuannya buat apa kalau begitu kalau teman-teman? Ya tujuannya kami belum paham, tapi kami menduga tentang kriminalisasi, politisasi ini terjadi dalam perkara ini. Menanggapi kasus ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Polri telah bekerja secara cepat dan cermat dalam pendalaman dugaan penodaan agama yang dilakukan Panji Gumilang dengan memanggil sejumlah ahli meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Mahfud menyebut penanganan dan manajemen Ponpes Al Zaitun setelah penahanan Panji Gumilang akan dibahas pemerintah pusat bersama dengan pihak Gubernur Jawa Barat dalam waktu dekat. Manajemen Al Zaitun akan tetap berjalan meski Panji ditahan. Laboratorium forensiknya tentang ucapan-ucapan dia tuh asli apa diedit, kalau dipotong bagian mana yang dipotong kan ketahuan semua. Nah dari situ kemudian dipanggil, tidak datang, kan tidak boleh dipaksa orang tidak datang sebelumnya. Baru datang kemarin langsung ditetapkan sebagai tersangka. Mengantisipasi untuk menjaga manajemen atau penyelenggaraan Pondok Pesantren Al Zaitun. Karena Pondok Pesantren Al Zaitun itu sebagai sebuah lembaga pendidikan pesantren, itu tidak ada masalah. Sehingga pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid. Sebelumnya penetapan tersangka pada Panji Gumilang sudah berdasarkan gelar perkara dan pendalaman oleh penyidik. Setidaknya polisi telah memeriksa total 38 saksi dan 16 ahli pada perkara ini. Setelah Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka, kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Al Zaitun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu siang terpantau normal seperti biasa. Tim Liputan, Kompas TV. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang akhirnya ditetapkan tersangka dan ditahan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Proses penetapan tersangka ini terbilang cukup lama. Sebelumnya sejumlah kontroversi Panji Gumilang dan juga Pondok Pesantren Al Zaitun mencuat ke publik dan menjadi sorotan. Lalu bagaimana dengan proses hukum Panji Gumilang dan bagaimana nasib Pondok Pesantren Al Zaitun setelah ditinggal oleh Panji Gumilang? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring, diantaranya ada pemerhati Pondok Pesantren sekaligus Wakil Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan juga Terorisme MUI, yaitu ada Muhammad Najih Aromadloni. Selamat pagi Mas Najih, dan juga ada Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, ada Mas Ari Wibowo. Selamat pagi Mas Ari. Selamat pagi Mas Riza. Nah ini telah ditetapkan menjadi tersangka dan Panji Gumilang ditahan di rutan Bareskrim Polri sampai dengan 21 Agustus. Selagi polisi terus menyelidiki kasus ini begitu. Saya ingin ke Mas Najih terlebih dahulu sebagai pemerhati Pondok Pesantren. Ini juga menjadi pertanyaan dari banyak pihak begitu terkait dengan nasib para santri ketika memang Panji Gumilang sudah ditahan dan ditetapkan menjadi tersangka. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, tentu pertama kami mengapresiasi Polri ya, bahwa ini membuktikan bahwa hukum berjalan ya. Biarkan masyarakat mendapatkan keadilan. Nah, sekarang tinggal Al Zaitun. Saya kira sejak awal penanganan ini memang harus diklasifikasi. Ada penanganan terhadap Panji Gumilang, kemudian pesantren Al Zaitun sebagai pesantren, dan juga nantinya adalah NII sebagai yang menjadi induk organisasi pesantren ini. Saya kira
menangani pesantren ini tidak sulit ya, karena eh, kalau dilihat dari segi jumlah santrinya, tentu Al-Zaitun ini tidak banyak juga gitu. Artinya ini kategori pesantren yang sedang lah. Karena beberapa pesantren di Jawa Timur itu misalnya ada yang santrinya sampai 45.000 misalnya, seperti di pesantren di Lirboyo Kediri. Artinya memitigasi santri ini nantinya saya kira tidak sulit, bisa dipindahkan ke beberapa pesantren lain mungkin, misalnya seperti pesantren-pesantren yang ada di bawah Kementerian Agama yang jumlahnya ada hampir 30.000 pesantren. NU juga Ketua Umum PBNU kemarin sudah menyatakan siap menampung santri-santri Al-Zaitun. Begitu juga saya kira ormas-ormas yang lain. Jadi sekarang tinggal menurut kami adalah menuntaskan kasus Panji Gumilang ini setransparan mungkin ya. Dan harus dibuka sampai ke akar-akarnya, karena selama puluhan tahun terlalu banyak yang ditutup-tutupi dan terlalu banyak misteri yang mengitari pesantren ini. Selama ini juga saya lihat banyak tokoh-tokoh yang menghalangi adanya penyelidikan ya, dan kemudian juga karena itu ini saya kira momentum untuk membuktikan semua isu yang berkembang apakah itu benar atau tidak, dan saya kira Al-Zaitun juga setelah ditinggal oleh Panji Gumilang harus kooperatif dalam apa namanya penyelidikan ini ya. Dan tentu juga nantinya bukan hanya soal penistaan agama, tetapi juga kasus-kasus yang lain yang selama ini tidak tertangani ya. Ada kasus TPPU tentu saja, kemudian ada penyerobotan lahan, ada kasus-kasus seperti pemalsuan dokumen, pelecehan seksual, dan kemudian juga kasus-kasus yang lain. Saya kira ini adalah momentum untuk membuktikan itu semuanya nanti di hadapan hukum gitu. Mungkin juga pasti tentu kan aparat keamanan nanti kan akan ke Al-Zaitun. Saya harap tidak ada upaya untuk melawan hukum dan mereka semua akan kooperatif sehingga kasus ini betul-betul terang ya. Kemudian nanti juga kita akan lihat beberapa struktur yang memang bermasalah dari Al-Zaitun ini gitu. Mas Naji, sebelum saya ke Mas Ari, saya mau nanya lagi sama Mas Naji. Jadi Mas Naji sempat mengatakan bahwa ada tokoh-tokoh yang menghalangi hukum. Siapa yang Anda maksud? Iya, tentu nama-nama itu sudah berkembang di publik. Panji Gumilang sendiri juga melakukan hal tersebut. Beberapa kali Panji Gumilang ini punya track record kabur, misalnya tahun 81 ketika akan diproses hukum Panji Gumilang kabur ke Sabah, Malaysia. Tahun 2012 ketika sudah divonis juga Panji Gumilang juga kabur. Kemarin di panggilan yang kedua juga bersikap tidak kooperatif. Jadi saya kira ke depan baik Panji Gumilang maupun pendukung-pendukungnya, mari kita semua baik yang setuju maupun tidak setuju serahkan ke mekanisme hukum ya. Biarkan negara bekerja tuh. Apakah misalnya kaitan dengan NII itu apakah masih ada sampai sekarang, apakah tidak, itu nantinya akan dilihat ya, karena kan Panji Gumilang ini tidak berdiri sendiri tetapi beserta dengan struktur NII-nya gitu. Berdasarkan info yang kami dapatkan ada 34 gubernuran ya, meskipun yang aktif itu ada 5 gubernur ya. Nanti itu semua tentu akan dibuktikan ya di dalam proses penegakan hukum ini. Oke, akan dibuktikan dalam proses penegakan hukum. Sebelum kita lanjut lagi membahas tentang apa yang ada di dalam Al-Zaitun sendiri dari pemahaman Mas Naji, sepertinya juga banyak tahu dari mulai kasus-kasusnya dan penerapan proses belajarnya di sana. Saya ke Mas Ari. Mas Ari, penetapan tersangka yang akhirnya ditetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka dan ditahan 21 hingga 21 Agustus ini, Anda menilainya sudah tepatkah? Karena Menko Polhukam Mahfud MD juga memberikan informasi bahwa kepada media, masyarakat ini tinggal tunggu waktu saja dan waktunya sudah tepat, bahwa langkah polisi ini juga sudah cepat untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Ya, dari kasus Al-Zaitun itu sebenarnya sudah terendus lama sekali. Ketika saya dulu mahasiswa S1 pun itu juga sudah terdengar adanya penyimpangan di Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dilakukan oleh pimpinannya yaitu Panji Gumilang. Akan tetapi saat itu kan memang belum berkembang teknologi informasi yang seperti sekarang. Tapi setelah berkembang teknologi informasi, akhirnya beberapa terkonfirmasi dugaan-dugaan yang sudah muncul sebenarnya beberapa tahun yang lalu. Dan menurut saya, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu cenderung lambat.
Akan tetapi apapun sekarang ini sudah ditujukan oleh pemerintah dan juga aparat penegak hukum mengenai komitmennya untuk mengusut kasus ini. Oke. Dan menurut saya dengan pemeriksaan terhadap 40 saksi, 17 saksi ahli, itu sudah sangat cukup lah untuk menetapkan Panji Gumilang ini sebagai seorang tersangka. Oke. Jadi kalau ada yang mengatakan ini prosesnya terlalu singkat, dia enggak juga. Banyak kasus yang saksinya diperiksa itu nggak sampai 40, nggak sampai 17 saksi ahli, tapi toh pun juga bisa ditetapkan sebagai tersangka. Iya, Mas Ari, tadi Mas Ari berbicara bahwa ini kasusnya dari saya satu begitu. Kalau misalnya kita membandingkan dengan kasus Salia Eden dan juga penetapan tersangka lain, Panji Gumilang ini termasuk ya cukup dibilang lama begitu ya, bahwa sejumlah kasusnya terciumnya juga dari tahun 1981 seperti tadi Mas Najih sampaikan. Apa yang membuat ini terlalu lama? Terlepas tadi Mas Ari menyampaikan bahwa ini sudah ada 40 saksi, 17 saksi ahli dihadirkan untuk pemeriksaan tersangka Panji Gumilang. Ya, ini yang juga saya kritik dari pemerintah yang sangat lamban ya. Kenapa saya katakan sangat lamban? Karena kalau kita lihat kasus-kasus penistaan agama atau penodaan agama yang lain, itu begitu cepat ditangani. Tapi untuk Az-Zaitun ini sangat lambat. Dan harus menunggu bagaimana reaksi publik terhadap apa yang terjadi di Az-Zaitun. Sehingga akhirnya juga diproses oleh pemerintah dan juga aparat penegak hukum. Jadi kalau menurut saya ini ya, kalau nggak ada dorongan publik saya kira juga akan sama kasusnya seperti yang dulu ya, tidak kunjung diproses. Oke, setelah diproses apa yang Anda lihat dari kasus penistaan agama dan juga ujaran kebencian ini dari pemeriksaan yang nantinya juga hari ini dilakukan oleh polisi? Ya, kalau saya lihat dari video-video yang beredar, ini sudah sangat kuat dugaan bahwa Panji Gumilang ini melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama, sebagaimana yang diatur dalam pasal 156A KUHP. Yang pasal 156A ini sebenarnya adalah pasal yang baru yang dulu tidak ada di WVSNI. Karena ini merupakan satu delik yang ditujukan terhadap agama. Jadi agama inilah yang menjadi objek untuk dilindungi. Makanya disebut sebagai penodaan terhadap suatu agama. Beda dengan pasal 156 yang dilindungi adalah penganut agama. Tetapi kalau pasal 156A yang dilindungi adalah agama. Sehingga di sini yang perlu kita lihat adalah pernyataan-pernyataan Panji Gumilang ini apakah punya unsur penodaan atau penghinaan terhadap agama atau tidak. Beberapa pernyataan misalnya yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Kalau Allah berbahasa Arab, susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Nggak ngerti, Gusti Allah nggak ngerti artinya. Itu kan merupakan salah satu bentuk penghinaan. Di dalam Islam, Allah itu Al-Alim, maha mengetahui. Tetapi dia mengatakan Allah nanti nggak ngerti bahasa Sunda. Dan penghinaan terhadap Tuhan ini dikenal sebagai blasfemi. Memang di dalam hukum Indonesia tidak secara eksplisit dilarang adanya penghinaan terhadap Tuhan. Akan tetapi ini masuk ke dalam kategori penghinaan terhadap agama. Karena Tuhan dengan agama ini merupakan suatu kesatuan. Tidak ada agama di dunia ini yang tidak ada Tuhan. Pasti ada yang dikultuskan. Oleh karenanya maka menurut saya ini sudah sangat kuat ya. Bahwa Panji Gumilang ini melakukan penodaan terhadap agama. Oke, yang juga menjadi pertanyaan publik dan juga para orang tua para santri adalah bagaimana dengan nasib para alumni, nasib para santri yang memang saat ini juga masih mengemban pendidikan dari pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yaitu Panji Gumilang. Tapi nanti kita akan tanya ke pemerhati Pondok Pesantren. Usai jeda, saudara tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara, kita masih bergabung bersama sejumlah narasumber yaitu pemerhati Pondok Pesantren sekaligus Wakil Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan juga Terorisme MUI, Mas Najih, dan juga pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Mas Ari. Mas Najih, saya ingin ke Mas Najih. Ini kan ada sejumlah alumni dan juga santri yang masih mengenyam pendidikan di Ponpes Al Zaitun. Lalu bagaimana dengan doktrin-doktrin yang selama ini didapati oleh mereka pada saat pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang masih berada di sana? Apa yang memang bisa dilakukan supaya ini tuh tidak bisa terus turun-penurun didapati oleh para santri di sana? Iya, pertama tentu pesantren ini harus segera ditangani oleh pemerintah ya, sebagaimana saran maupun aspirasi dari masyarakat agar supaya pesantren ini bisa diambil alih oleh pemerintah, baik itu melalui Kementerian Agama atau Kemenko PMK, dan secara legalitas itu sangat mungkin karena banyak selama ini toh banyak sekolah-sekolah swasta yang dinegrikan begitu.
Nah, kemudian jadi ini untuk menyelamatkan santri Al-Zaitun ke depan ya. Lalu bagaimana dengan yang sudah terlanjur? Nah, yang sudah terlanjur ini mestinya harus dibina ya. Yang membina bisa negara karena Kementerian Agama ini punya puluhan ribu penyuluh agama di daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian juga ormas-ormas saya kira juga bisa membantu dan saya kira itu sangat mungkin karena jumlahnya sangat banyak. Tentu nantinya harus dilihat ya. Mungkin bisa kami misalnya bentuk pembinaan itu dengan menerbitkan buku misalnya gitu ya terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang selama ini ada di Al-Zaitun. Oke. Karena gini Mas Reza, karena pesantren itu kan filosofinya pendidikan 24 jam Ya. ya, di mana dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu harus mengandung nilai edukasi. Memang benar bahwa Al-Zaitun itu menggunakan kurikulum Kementerian Agama dan beberapa buku dari pesantren Gontor, tetapi itu kan bisa dilihat, bisa diukur ya dari jam 8 misalnya sampai jam 12 selama 4 jam. Nah, yang 20 jamnya ini kan kita tidak tahu apa yang didoktrinkan kepada para santri Al-Zaitun selama ini. Nah, itu saya kira nantinya harus diluruskan karena selama ini kan ada pengarahan rutin juga dari Panji Gumilang sebagai pemimpin yang absolut di Al-Zaitun yang ucapan-ucapannya dianggap sebagai doktrin kebenaran tunggal ya, sehingga nantinya misalnya ideologi-ideologi yang menyimpang itu baik yang membahayakan secara kenegaraan ya, misalnya kasus makar dan seterusnya, maupun yang berkaitan dengan penyimpangan agama tadi. Karena sebetulnya kan Panji ini kalau dibilang penanganannya cepat itu sangat tidak benar sama sekali. Karena Panji ini menjadi anggota NII dan teman-teman Panji ini kan tokoh senior NII. Usianya sudah 80 tahun lebih. Jadi teman-temannya dia sendiri dari tahun 60-an itu sudah banyak yang ditangkap pasca dilarangnya NII. Tetapi Panji ini kan tidak pernah tersentuh oleh hukum. Meskipun anggota-anggotanya sudah banyak yang ditindak secara hukum ya. Beberapa laporan yang masuk itu selalu tidak pernah diproses. Nah, ini juga sebetulnya prosesnya kan tidak cepat yang saat ini, yang sekarang ini. Karena kontroversi Al-Zaitun itu muncul sejak bulan Mei itu, dan kemudian sekarang sudah bulan Agustusnya proses penanganannya sudah sangat panjang. Kemarin pada saat masuk ke tahap penyidikan bahkan juga tidak kunjung ditetapkan sebagai tersangka. Gitu. Jadi saya kira ini bukan kriminalisasi sama sekali, bukan kriminalisasi dan tidak melanggar hak kebebasan beragama. Kenapa? Karena kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan yang lain. Sementara Panji ini mempropagandakan penyimpangan-penyimpangannya yang ini tentu membahayakan. Oke, Mas Naji, sebelum ke Mas Ari, saya mau nanya lagi. Ini apa yang memang menurut Mas Naji yang membuat Panji Gumilang ini juga terlama ditetapkan sebagai tersangka, sementara sahabat-sahabatnya yang merupakan juga senior dari NII ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap polisi. Apa penyebabnya? Iya, tentu kita semua sudah tahu lah ya bahwa Panji ini kan dulu anggota NII dan kemudian direkrut oleh intelijen ya, dibina gitu. Kepentingannya pada saat itu tentu agar supaya NII ini tidak melawan dan juga supaya waktu itu untuk meredam gerakan PKI. Tetapi di sisi lain Panji sendiri memanfaatkan kedekatannya dengan perwira-perwira intelijen itu untuk membesarkan Al-Zaitun. Nah, dan itu terjadi sampai sekarang, banyak tokoh-tokoh pemerintah lah hari ini. Ada bahkan misalnya ketika dulu sempat Al-Zaitun itu tidak diperpanjang izinnya, itu banyak sekali pejabat-pejabat kita yang intervensi Kementerian Agama. Oke, itu yang menurut Anda mengapa akhirnya Panji Gumilang lama begitu sebagai tersangka ya? Nah, betul. Untuk kasus penistaan, terkait dengan kasus penistaan ini kita ke Mas Ari lagi. Mas Ari, ini kasus penistaan, hukumannya maksimal 10 tahun. Apakah itu nanti juga akan diterapkan terhadap Panji Gumilang? Ya, kalau dilihat dari pemberitaan, pasal yang disangkakan oleh kepolisian itu ada 3, yaitu pasal 156A KUHP mengenai delik penodaan agama, kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ini terkait dengan ujaran kebencian atau hate speech, dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, yang di dalamnya itu mengatur adanya suatu pemberitaan atau pemberitahuan bohong
yang disengaja untuk menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Dari 3 ketentuan pasal itu yang sampai pidana maksimal 10 tahun itu adalah pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sementara untuk yang lain, misalnya pasal 156A KUHP itu maksimal pidana penjara 5 tahun. Kemudian yang Undang-Undang ITE itu pidana maksimalnya hanya sampai 6 tahun saja, jadi tidak sampai 10 tahun. Jadi hanya satu pasal yang disangkakan saja yang ancaman pidananya itu sampai 10 tahun. Cuma kalau menurut saya harus cermat juga untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 terkait dengan unsur adanya pemberitaan bohong. Kemudian ada unsur kesengajaan untuk menerbitkan keonaran. Sementara untuk yang Undang-Undang ITE ini juga harus hati-hati penerapannya karena harus dibuktikan bahwa adanya pernyataan Panji Gumilang ini yang mengandung provokasi untuk membenci atau memusuhi individu ataupun kelompok yang didasarkan pada SARA. Jadi menurut saya yang sangat kuat itu adalah pelanggaran pasal 156A KUHP terkait dengan penodaan agama. Oke, nah selain dengan kasus dugaan penistaan agama dan juga ujaran kebencian, Panji Gumilang juga saat ini sedang dalam penyelidikan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Anda melihatnya seperti apa? Ya, terkait dengan pencucian uang, ini kan dugaannya karena adanya laporan analisis dan laporan hasil pemeriksaan dari PPATK. Ya. Sehingga ditindaklanjuti oleh kepolisian. Karena ada beberapa transaksi yang mencurigakan, kemudian rekening yang jumlahnya dikabarkan bahkan sampai ratusan ya atas nama Panji Gumilang, ini diduga di sana ada unsur pencucian uang. Sehingga kalau ini memang terbukti ada pencucian uang, tentunya yang terlibat bukan hanya Panji Gumilang, karena Al-Zaitun ini kan di bawah yayasan. Sehingga nanti yang terlibat di sana kemungkinan itu bukan hanya seorang saja, tapi juga pengurus yayasan yang bersangkutan. Tapi kita tunggu saja hasil pemeriksaan dari kepolisian terkait dengan hal ini. Kemungkinan-kemungkinan itu bisa juga terjadi seperti Mas Ari katakan. Apakah ini juga memungkinkan jika memang para alumni misalnya atau para santri yang memang terdapat aliran dana nantinya dari Panji Gumilang terkait dengan pemeriksaan TPPU ini juga akan tersangkut? Ya, kalau untuk santri, alumni, ya barangkali belum ada dugaan mengarah ke sana ya. Karena memang dalam TPPU ini ada 2 delik sebenarnya. Yang pertama adalah orang yang aktif menyamarkan harta yang diduga atau diketahui merupakan hasil kejahatan. Tapi ada juga yang pasif, dia hanya menerima. Tetapi dia menduga atau paling tidak dia patut mengetahui bahwa harta itu diperoleh dari kejahatan. Jadi kemungkinan yang melakukan ini adalah orang-orang yang ada di pengurusan yayasan ataupun di pondok pesantren Al-Zaitun itu. Jadi kemungkinan untuk santri dan alumni untuk sampai saat ini ya mungkin belum ada dugaan yang mengarah sampai ke sana. Oke, berarti kita tinggal menunggu aja proses yang akan dilakukan polisi begitu Mas Ari ya. Saya kembali ke Mas Naji. Mas Naji, kita tahu bahwa Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa nantinya beliau akan memanggil dan melakukan koordinasi terkait dengan pendidikan para santri di Al-Zaitun dengan Gubernur Jawa Barat, terus juga Kemenak, Kemendagri, Kemenkumham, dan ini juga akan segera dirapatkan untuk mengambil alih Al-Zaitun. Terlepas dari itu, Mas Naji, dari sepengetahuan Mas Naji, sebenarnya metode pembelajaran seperti apa sih di sana? Apalagi juga di media sosial ini beredar foto-foto para santri begitu Al-Zaitun yang menurut banyak orang kok begini ya. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Iya, tentu pembinaan ini memang harus melibatkan pemerintah daerah ya, karena untuk sekolah sekarang ini kan terjadi otonomi sekolah ya. Kalau untuk tingkat SMP sederajat itu kan di bawah pemerintah daerah kota atau kabupaten, sementara untuk tingkat SMA dan MA itu berada di tingkat pemerintah provinsi gitu. Jadi memang ini semua harus melibatkan semua pihak, saya kira, baik itu pemerintah daerah maupun juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, karena selama ini kan Al-Zaitun ini menjadi pesantren yang tertutup ya, padahal tentu salah satu pesantren yang direkomendasikan adalah pesantren yang memang terbuka dengan masyarakatnya gitu. Nah, saya kira itu ya, memang setelah pasca penangkapan Panji ini tentu memang PR-nya adalah bagaimana segera membereskan Al-Zaitun sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut, karena
persoalan ini kan sebetulnya sudah 30 tahun tidak tertangani ya, tidak tertangani dengan baik dan tentu harus serius, tidak seperti yang dulu-dulu yang penanganannya hit and run. Jadi memang harus secara serius persoalan ini sampai tuntas, bahkan bukan hanya tentang Al-Zaitun, tapi juga harus dikupas bagaimana sampai ke NII. Karena NII ini adalah organisasi induk teror yang ada di Indonesia, tetapi sampai hari ini masih belum dilarang. Sehingga ini juga saya kira harus ditangani di Kemenko Polhukam bagaimana menetapkan NII ini sebagai DTT-OT. Gitu. Oke, nah terkait dengan foto-foto yang banyak beredar di media sosial terkait dengan banyaknya para santri terus kumandang azan di sana yang juga sempat diperdebatkan publik begitu. Anda menilainya seperti apa ini pengajaran di sana? Itu adalah bagian dari penyimpangan sebetulnya. Karena begini, Mas Riza, jadi Panji Gumilang ini selain dia ini NII, dia ini juga adalah pengikut ajaran Isa Bugis. Nah, gitu. Isa Bugis ini adalah ajaran yang sudah dilarang di Indonesia pada tahun 1968, sudah ditetapkan sebagai ajaran terlarang. Juga pengikut Karim Hasan. Nah, ini yang saya kira karena itu ya banyak. Jadi mereka ini adalah ajaran yang sinkretik ya. Jadi mengumpulkan beberapa teori kemudian dijadikan satu ajaran kayak gitu. Nah, ini kenapa terkesan Panji Gumilang ini dalam hal beragama dia tidak berpegang pada pakem Al-Quran dan hadis yang selama ini menjadi pedoman umat Islam, tetapi dia seakan-akan mengkreasi sendiri beberapa ajaran-ajaran agama itu. Nah, ini yang dianggap penyimpangan gitu. Nah, apa yang dari pengamatan Mas Naji pembelajaran yang menyimpang di Al-Zaitun? Tapi satu sisi para orang tua ini sepertinya baik-baik saja, tidak ada yang salah. Apa yang karena memang... banyak yang tidak tahu. Karena banyak yang tidak tahu bahwa Al-Zaitun ini menyimpang. Kan Al-Zaitun ini kan contoh kasusnya singkat saja, Mas Naji. Ya, contoh misalnya yang sederhana di luar persoalan agama adalah propaganda bahwa Al-Zaitun itu menciptakan kemandirian pangan. Padahal berdasarkan penuturan beberapa wali santri, anak-anak mereka di Al-Zaitun itu kekurangan gizi. Gitu. Nah, ini contoh aja salah satu hal yang hal yang menyesatkan lah gitu. Wali santri awalnya mengira ini pondok yang sangat mewah, terbesar di Asia Tenggara, kemudian menciptakan kemandirian ekonomi dan seterusnya. Tetapi ternyata saya dialog dengan beberapa alumni yang ada di sana, misalnya mereka mengatakan hanya dikasih ikan blender misalnya. Ikan blender itu maksudnya sudah tidak ada dagingnya, tetapi hanya kuah-kuah itu sama nasi misalnya. Sehingga para santri banyak mengalami kekurangan gizi. Saya kira itu salah satu yang mitos tentang Al-Zaitun yang ternyata mitos kebesaran Al-Zaitun yang ternyata tidak benar. Oke, mitos kebesaran Al-Zaitun yang ternyata tidak benar menurut Mas Naji. Mas Ari, mendengar pernyataan dari Mas Naji, ini pesantren begitu tertutup hingga orang tua bahkan banyak tidak tahu informasi di sana. Ada sanksi hukumnya nggak sih Mas Naji ketika memang ada pelaporan tersebut? Iya, memang kenapa ini baru terendus di publik karena tertutupnya pesantren Al-Zaitun itu. Nah, sekarang karena memang perkembangan teknologi informasi yang sedemikian rupa, maka begitu mudahnya suatu aktivitas tertentu akan menjadi viral. Nah, disinilah akhirnya mengebuka ke publik, maka akhirnya kemudian diproses secara cepat oleh aparat penegak hukum karena ini sudah menjadi konsen dari publik. Ya, jadi fokusnya memang ke pasal 156A ya terkait dengan penodaan agama yang sekarang ini sudah banyak terkonfirmasi dari pernyataan-pernyataan Panji Gumilang yang masuk ke publik. Kemudian untuk TPPU ini juga nanti kan harus ada predicate crime-nya, harus ada predicate offense-nya, harus ada tindak pidana yang mendahului. Jadi tidak serta-merta kemudian bisa terjadi TPPU. Karena TPPU itu kan penyamaran dari harta yang diduga atau diketahui merupakan hasil dari tindak pidana atau kejahatan. Jadi kejahatannya apa, itu kan nanti harus juga jelas, baru kemudian sekalipun ya predicate crime-nya ini tidak harus dibuktikan terlebih dahulu. Oke, dari pemeriksaan terakhir ke Mas Ari, dari pemeriksaan Panji Gumilang yang masih berlangsung hingga kini di Barreskrim, ke depan nantinya pasal apa yang memang bisa disangkakan oleh Panji Gumilang dan berapa masa tahanannya menurut pandangan Anda, Mas Ari? Ya, kalau tadi saya cermati ya dari video-video yang beredar itu yang kuat adalah pasal 156A yang ancaman pidananya itu maksimal pidana penjara 5 tahun. Nah, ini kan kasusnya sudah diproses dulu. Tapi nanti kalau memang ada dugaan kuat,
sudah sampai mengarah kepada adanya sangkaan melakukan TPPU, maka perkaranya bisa di-split. Jadi perkara yang satu itu ada perkara penodaan agama, kemudian yang satunya itu perkara TPPU. Ini teknik yang sudah biasa digunakan ya terkait dengan splitting. Kalau memang beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Oke, Mas Haji terakhir, pesan apa yang bisa Mas Haji sampaikan kepada para orang tua santri yang ada di Al Zaitun dan juga mungkin para alumni yang sudah mendapatkan doktrin dari pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang? Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, mungkin karena kasus ini mungkin awalnya belum banyak yang tahu. Jadi saya kira para santri, wali santri dan kemudian alumni bisa mendiskusikan dengan persoalan yang saat ini ada itu dengan tokoh-tokoh agama yang moderat begitu ya. Kemudian bisa menanyakan apakah itu nantinya bisa apakah itu misalnya dilakukan pembinaan tentu saja ya, kemudian juga mengevaluasi bagi para calon wali santri agar supaya tidak lagi memesantrenkan anaknya ke Al Zaitun. Masih banyak pilihan, saya kira ada puluhan ribu pesantren yang ada di Indonesia ini sehingga tidak lagi ada yang menjadi korban ya dari Al Zaitun ini. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Naji dan juga Mas Ari Wibowo atas waktunya bersama Sapa Indonesia Pagi. Kita berharap bahwa langkah pemerintah untuk mengambil alih Al Zaitun yang segera akan dikoordinasikan baik dengan Gubernur Jawa Barat, terus juga Kemenak, Kemendagri, Kemenkumham bisa berjalan dengan lancar dan pemeriksaan Panji Gumilang juga bisa disaksikan oleh masyarakat melalui media, televisi khususnya. Ini juga bisa secara terbuka dan juga secara profesional dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih sekali lagi para narasumber kami yang telah hadir di Sapa Indonesia Pagi hari ini.